Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Buat lanjut puput. kemarin ya, soal aplikasi visual Fox Pro-nya ya. Udah pada diinstal? Udah, yang belum tadi siapa? Mas Udah Dita. Pak. Mana Dita? Belum masuk? Saya Pak belum. Mana? Siapa? Jangan saya enggak tahu siapa namanya. Salah puput Rewayu gitu. Pak. Terima kasih, gimana Mas? Rewayu. Belum install? Belum. Oh, itu diekstrak dulu nanti ya. Diekstrak dulu nanti. Coba, ini kamu aktifnya pakai HP atau pakai laptop, Mas Wahyu Tama? HP Pak. HP, oh. Coba HP-nya disorotkan ke laptop kamu, coba. Kita pandu installnya, coba. Lagi di kerjaan Pak. Oh, lagi kerjaan, oke lah. Jadi nanti kalau mau install, itu filenya diekstrak dulu ya. Klik kanan, kemudian diekstrak. Ya. Ini Ya Pak. ada 12 ya. Pak Rizal, Indra Irawan, Wahyu, Erik, Rama, Arista, Farizal, Gibran, Arjan Untung, Puput, Juliastri. Ya, burung. Oke. Kita masuk ke Fox Pro-nya dulu ya. Jadi ini nanti Anda bisa sambil mencatat ya. Udah kelihatan belum screen-nya? Belum Pak. Ya, tunggu dulu ya, masih proses mungkin. Sekarang udah kelihatan belum? Udah Pak. Ya. Udah. Kalau kita mau membuat sebuah aplikasi di Fox Pro, ya, langkah awal harus Anda buka dulu visual Fox Pro-nya. Kalau sudah tampil gambar seperti ini, ya kan, ini adalah menu kerja dari visual Fox Pro. Yang kedua, ya, ini juga yang paling penting dalam pemrograman. Langkah awal Anda masuk ke tool. Ya. Anda masuk ke tool. Mungkin kalau yang pakai laptop bisa sambil diklik ya. Ya. Masuk ke tool udah. Kemudian masuk ke option. Jadi tool option. Nah, kemudian setelah tampil menu option di sini, ya, Anda cari yang namanya default directory di sini ya. Biasanya itu ditulis not use, ya, not used. Ya. Kemudian setelah diklik default directory-nya, Anda pilih modify di sini, klik modify. Ya. Maka akan tampil change file location. Ini kenapa harus dibuat di awal? Karena untuk menentukan letak dari project kita. Kemudian kita centang use default directory. Nah, kemudian Anda klik titik 3 di pojok kanan ini, diklik. Klik di situ. Tunggu dulu ya.
Ini baru pada mau masuk ini. Nah, ini nanti saya ulangin coba ya. Nah, sampai sini saya ulangin dulu ya. Masuk ke tool. Ada yang baru masuk, banyak soalnya. Tool, option, kemudian Anda pilih file location. Ya. Default directory-nya diklik, kemudian dimodify. Kemudian dicentang di default directory-nya. Kemudian diklik titik tiganya. Ya. Kemudian Anda sorotkan. Nanti file Anda itu mau disimpan di mana? Mau disimpan di My Document misalkan. Dokumen. Nah, di dalam My Document ini Anda harus buat folder dulu misalkan. Saya buat Mac folder. Jadi buat folder baru di sini nanti ya. Saya kasih nama. Ini tanggal berapa ya? 15 ya, 15 April. Ya. Kemudian oke. Nah, jadi di sini nanti lokasinya akan ganti di dokumen foldernya 15 April. Anda oke. Nah, bisa Anda langsung oke atau Anda bisa pilih set as default. Bedanya apa sih, Pak? Nah, bedanya kalau Anda oke, ini ya, Anda oke. Kemudian nanti sewaktu-waktu Anda menutup Visual Workflow-nya, Anda harus ngatur ulang option file location lagi. Itu kalau langsung Anda oke. Tapi kalau set as default, nah itu nanti diatur, walaupun kita keluar dari Workflow, kita buka lagi, otomatis sudah masuk ke directory tadi. Sampai di sini sudah jelas atau perlu saya ulangin lagi? Sudah jelas, Pak. Lainnya? Yang lain? Sudah? Jelas, Pak. Kalau udah jelas, saya lanjut ya. Ya, Pak. Oke. Nah, jadi kita sudah nyimpen di My Document. Langkah selanjutnya, kita pilih file new. Nah, file new di sini ada yang namanya project, ada database, ada tabel, ada query, ada report, ada form, banyak sekali di situ ya. Pertama kali yang Anda pilih adalah project. Kenapa project, Pak? Karena project itu adalah ibarat ibunya. Ya, saya tegaskan, project itu adalah ibarat ibu dari semua yang ada di sini. Jadi ada database, tabel, semuanya ini nanti ya, harus ada yang namanya project biar jadi satu project. Ya, jadi dimulai dengan file tipe project dulu. Ya. Nah, otomatis simpannya di 15 April. Project di sini alangkah baiknya kalau dimulai dengan huruf P. Setelah itu, ya, Anda bisa mengganti misalkan project latihan 1 atau project apa ya, saya kasih latihan 1 misalkan. Ini saya punya project latihan 1, saya save. Nah, jadi kita sudah mempunyai project manager dengan nama latihan 1. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam project itu terdiri dari banyak sekali komponen karena project itu adalah ibu dari file yang kita butuhkan di Workflow. Ada data, ada dokumen, ada kelas, ada kode, ada order. Nah, di sini ini masuk ke dalam project latihan. Makanya saya tegaskan tadi harus dimulai dengan project. Ya. Oke.
setelah ini saya mau buat yang namanya form. Ya. Coba Anda sambil buka worksheet-nya ya. Diktatnya kemarin sudah saya bagikan kan? Yang latihan 1 coba. Latihan 1 halaman 9. Ya, coba bisa dibuka dulu ya. Latihan 1 halaman 9. Udah? Sudah dibuka? Halo. Buka dulu ya. Proses, Pak. Proses. Oke, yang lainnya juga dibuka ya. Worksheet-nya coba biar sambil kita baca. Ya. Kalau Anda lihat proyeknya di situ nanti, di situ ada form penjualan barang. Ya. Ada labelnya sebanyak 1, 2, 3, 4. Ya. Saya coba pandu lewat sini ya. Oke, kelihatan nggak ini? Masih kelihatan kan Foxpro-nya ya? Screen Anda. Iya, Pak. Oke. Masuk ke form ya, new form ya, di sini ya, new form. Form, new form. Kemudian Anda pilih yang new form. Oke, klik aja. Nah, maka akan disediakan form baru, namanya form 1. Ini bisa Anda besarkan ya, dilebarkan biar tampilannya menjadi besar ya. Ini adalah form kontrol di sini. Ada label, ya. Ada edit box, ada text box, ada komen. Ya. Nah, ini nanti kita buat labelnya dulu ya. Labelnya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, namanya apa saja labelnya? Ada nama barang, jumlah barang, harga satuan, total, bayar. Untuk menampilkan propertiesnya, untuk mengedit tulisan, caption, atau ukuran, bisa diklik kanan di sini labelnya ya. Kemudian properties, maka akan muncul di bawah sini nanti propertiesnya. Nih, ya. Nah, setelah itu, label satunya, captionnya diganti nama barang, jumlah barang, harga satuan, total bayar. Ya. Nama barang, kemudian yang kedua, jumlah barang, yang ketiga, harga satuan, kemudian yang terakhir adalah total bayar. Nah, Anda bisa desain di sini nanti diatur ya, di sini, di sini. Yang kedua, kita punya 4 label juga harus membutuhkan 4 text box juga. Kita cari yang namanya text box di form kontrolnya. Label, ini text box. Nah, ini text box ada di sebelah label. Ya. Nanti kalau saya kecepatan atau ada yang kurang jelas, langsung di stop ya, Pak, kurang jelas itu ya. Jadi saya tidak ngomong terus, nanti kalian kalah bingung ya. Text box-nya juga 4. Text box 1, masukin sini. 2, masukin sini. 3, masukin sini. 4. Setelah itu ada comment button. Comment button-nya ada 2. Ya, di sini ada mulai dan selesai.
Untuk pengaturannya itu ada di bawahnya ya, kalau kalian masih bingung ya. Di situ ada form, namanya form 1, captionnya form penjualan barang. Border style-nya fix single. Kemudian label 1 namanya LBL, nama, LBL, jumlah, dan seterusnya. Ya. Saya butuh komen. Setelah text box sebelahnya ada combo edit box, bawahnya label ada, lah ini, comment button. Saya butuh comment button sebanyak 2. 1, 2. Ya. Nanti comment buttonnya tadi ada namanya atau tampilannya mulai dan selesai. Mulai. Yang ini nanti selesai. Saya atur dulu formnya. Tadi formnya di sini disebutkan name-nya form 1, captionnya form penjualan barang, captionnya form penjualan barang. Produk style-nya fix single. Nah, ini kita masih tahap desain. Nah, masih tahap desain tampilan, belum masuk ke codingnya. Sampai sini dulu aja. Ada tanyakan nggak? Kalau belum ada, saya lanjut. Kalau ada bisa bertanya dulu. Nih, sampai sini. Ada? Lanjut ya. Setelah itu, ya di worksheet-nya Anda lihat itu, di worksheet-nya itu ada yang namanya codingnya. Ya. Ya, di bawah itu ada ketikkan kode program sebagai berikut. Ketikkan pada objek form prosedur init. Nah, ini harus Anda pelajari, harus Anda perhatikan ya. Anda perhatikan di sini. Ya. Nanti Anda ketik. Ya, Anda ketik nanti. Cara ngetiknya di mana, Pak? Nah, tadi disebutkan form prosedur init. Nah, form itu adalah objeknya. Objek yang Anda buat di sini ada form, ya, ada label ini, ada text box, comment button. Nah, semua yang ada di sini adalah objek. Nah, prosedurnya itu ada di dalam dari objek tersebut. Cara bukanya, ya, Anda double klik aja sembarang tempat, yang penting masih di satu form sini ya. Klik di sini misalkan ya, di sini diklik, saya klik 2 kali, klik. Nah, maka akan tampil di sini objek form prosedurnya load. Ya. Loh, Pak, tadi prosedurnya bukan load loh, Pak, tapi prosedurnya adalah init. Ya, kita ganti. Cara gantinya ya. Prosedurnya di sini ada tanda segitiga kebalik, diklik. Nah, banyak sekali prosedur yang disediakan, ada mouse focus, middle click, mouse down, mouse up, mouse move, ya, move, nah, banyak. Kita cuma butuh apa tadi? Init. Nah, ini di sini. Jadi form 1 init. Nanti Anda ketikkan di sini nanti ya. Yang Anda ketikkan apa? This form, nah, kemudian form 1, dan this form dot text 1 value, saya coba ketik di sini ya biar nanti sambil kalian coba ya. This form dot, nah, untuk ngecek salah ndaknya sih gampang. Kalau this formnya yang Anda klik ada titik kok muncul tulisan bawah, berarti tulisannya benar. Nah, ini benar berarti. Value sama dengan apa tadi? Petik 2. Nah, ini kemarin menandakan kalau ini adalah bentuknya karakter atau string. Yang kedua, this form dot text
Pak itu ada tag 1, tag 2 itu apa sih Pak? Ya, tag 1, tag 2 itu adalah objeknya. Objek yang kita buat tadi, text box tadi loh. Ya. Value itu adalah nilainya. Nah, ini value-nya 0. 0 berarti nanti adalah untuk diolah. Ya. Kemudian di swarm lagi dot text 3 dot value sama dengan 0. Lanjut lagi di swarm dot text 4 dot value sama dengan 0. Kemudian di sini ada yang namanya disform dot set text 1 dot set focus. Nah, set focus di sini fungsinya adalah jika nanti kita menjalankan formnya itu kursornya akan aktif di text 1. Set focus itu adalah untuk memfokuskan. Yang kedua, ya, ketikan objek pada komen 1 klik. Ya, komen 1 klik. Ya. Komen 1 klik isinya hampir sama dengan ini ya. Komen 1, kita bisa cari di sini objeknya. Komen, nah ini komen 1. Nih, komen 1. Tadi apa prosedurnya? Prosedur diganti ya, klik. Ya, ini prosedurnya diganti. Kecepatan enggak ya? Ya, enggak. Oke. Kecepatan. Oke, tadi kita kan habis buat form, ya kan? Oke, terus kita masuk ke komen. Ini ada objeknya. Komen 1. Kemudian prosedurnya ini dibuat klik. Ya. Pak, ada prosedur klik, ada prosedur init, itu maksudnya apa sih? Nah, kalau init itu adalah untuk inisialisasi atau untuk pengenalan. Jadi form 1 nanti dikenalkan bahwa teks 1 bentuknya karakter, teks 2 bentuknya angka. Ya. Kemudian komen 1 kok kenapa tidak init? Kok klik Pak? Nah, karena nanti komennya kita klik. Ya, kita klik. Kalau belum dicoba, mungkin masih awang-awangan. Nanti coba sambil coba ya. Terus yang ketiga ada objek teks 3 prosedurnya valid. Masih di objek ya. Diganti teks 3 di sini. Oke, prosedurnya adalah valid. Valid itu kepanjangan dari validasi. Jadi untuk uji kebenaran suatu penghitungan bisa pakai valid. Ini validasi. Apa isinya? Isinya adalah A sama dengan this form text 2 dot value. This form dot text 2 dot value. Kemudian yang B sama dengan this form dot text 3 atau teks 1 ini. Teks 3 ya. Teks 3 dot value. Kemudian bawahnya ada C. C sama dengan A dikali B. Kemudian di bawahnya untuk pengenalan. Nah, this form teks 4 value sama dengan C. Nah, oke, ini sudah selesai kita. Tadi ada inisial, ya, ada klik, fungsinya apa? Kita coba. Untuk menjalankan, Anda bisa klik ini. Ya, tanda seru. Ya, atau Ctrl E juga bisa. Run.
klik. Tapi sebelum di-run, ada suatu peringatan, Anda harus menyimpan dulu, yes. Ya, disimpan dulu ya. Kita simpan namanya F latihan 1. Save. Kenapa F, Pak? Karena ini form ya. Oke. Yang saya bilang tadi, ya, ada set fokus. Nah ini, fokus ke teks 1. Misalkan kita masukin nama barangnya, MOS misalkan, kemudian jumlah barangnya 2, 8. Nah, jadi ini adalah penghitungan secara sederhana. Tadi saya bilang komennya diklik. Fungsinya apa, Pak? Nah ini, komennya diklik, komen 1 klik. Nah, jadi untuk mulai baru. Ya, nama barangnya lagi apa? Spidol misalkan. Harganya 4, 6. Oke, nih. Ya. Selesainya, Pak. Nah, selesai kita bisa kasih untuk ya ada modify form ya, diklik aja ini nanti ya. Diklik, klik. Nah, kemudian di selesai kita bisa masukin this form dot release. Release itu untuk keluar. Yes. Oke, itu dulu ya. Silakan. Sudah dicoba belum? Kalau belum dicoba ya, atau kalian mau bertanya, silakan. Yang mau tanya silakan. Nih, Indra, Pak, mau tanya, Pak. gimana? Untuk penulisan dalam this form itu apakah case sensitif mboten, Pak? Enggak, bebas. Enggak, nggih. Besar, kecil, enggak Besar masalah. kecil. Enggak masalah. Oke. Yang lainnya? Baik, Pak. Mau tanya Pak, itu Ya. tadi ngeluarin Namanya tadi, siapa? Namanya siapa ya? Namanya. Rama Pak, Rama, oke. Gimana? yang ngeluarin itunya tadi objek dan lain-lainnya. Nah itu waktu pertama waktu di form itu ngeluarin itunya gimana Pak? Soalnya tadi putus-putus Pak, langsung keluar gitu aja. Form kontrol ini. Yang ini. Oh bukan, Ini. bukan yang Oh, belakangnya ini. itu, Ini. yang buat coding, Hah? Yang buat? yang untuk ngoding. Oh, buat coding. Klik 2 kali di Ya. sini. Ini. Ya, Nih, ya. klik 2 kali. Ya. Di Oh, dalam formnya ini klik 2 kali. Klik gitu. Nih. Udah belum? oh, iya Pak, siap. Udah? Udah. Oke, lainnya silakan. Ada. Oke, lainnya? Lainnya? Monggo, yang ada ditanyakan? Ada enggak? Ada enggak yang ditanyakan? Ayo silakan. Tanya ya. Saya Pak Triwahyu Pak. Dari Wahyu. Oke, gimana Mas? Untuk Visual Folk Pro sama Visual Basic itu tampilnya agak sama ya Pak atau ada perbedaannya? Beda ya. Seperti motor itu Mas lah ya. Motor ya ada Yamaha, ada Suzuki, ada Honda ya. Jadi bentuknya tetap motor, ini pun bentuknya tetap coding, tetap program, tapi di dalamnya ada beberapa perbedaan. Tuh. Yang kedua, untuk Visual Basic itu nanti untuk database-nya itu ngambil dari database luar. Kalau di Fox Pro ini database-nya sudah ada sendiri di dalam Visual Fox Pro. Begitu Mas Wahyu Tama. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, lainnya? Rina Pak mau tanya. Jadi kalau buat pakai Microsoft Visual ini udah dibuatkan database-nya toh? Kita belum masuk ke database, kita masih merancang kenalan dulu kita. Nah, nanti. Ya udah Pak. Nanti akan saya ajari database tapi nanti ya. Setelah kita coba kenalan, ini intinya kita kenalan dulu lah ya. Karena kalau Anda langsung tak ajari database,
pasti ada nanti mumet. Database ki angel soalnya. Ya. Agak susah, makanya kita kenalan dulu dengan yang namanya Foxpro. Itu kayak apa sih Foxpro? Oh, Foxpro itu kayak gini, oh gampang ya. Nah, setelah ada kata-kata gampang, baru kita masuk ke database. Baru kita gabungkan database dengan form, nanti bisa dengan report jadi satu, dan nanti membuat satu aplikasi. Begitu. Ya. Itu ya Marina. Lainnya? Ya, Pak. Yang lainnya ada yang tanyakan? Monggo. Sama Pak. Ini membuat aplikasi desktop ya Pak? Iya, desktop. Benar, desktop. Aplikasi desktop. Aplikasi desktop, tapi ini nanti juga bisa diaplikasikan ke dalam fungsi client server. Bisa dipakai untuk beberapa pengguna. Saya dulu pernah ini buat kayak gini itu di Salatiga ya, cerita dikit ya. Itu zaman dulu itu satu toko itu berani bayar 10 juta. Tapi saya buatnya cuma satu coding. Jadi saya copy sampai beberapa toko. Itu kalau 10 juta kali 5 udah 50 juta. Kalau 10 juta. Maintenance-nya itu pun juga tiap bulan ada 50.000, 100.000. Tuh. Nah, itu jadi kebanyakan ini yang pakai UMKM sekarang. Oh dulu itu zaman di Salatiga itu ya, ada di Pabelan, ya, kemudian daerah Tuntang, ya, Tingkir, itu ya, yang pakai. Ya, desktop tapi bisa diaplikasikan dengan banyak pengguna. Gitu. Oke, lainnya, monggo. Nggak ada? Untung Pak, Gimana Mas Untung? ini Pak, apa Gimana Mas Untung? namanya, belum bisa Pak, belum bisa diinstal Pak. Oh, belum bisa diinstal. Iya Pak. Oke, nanti setelah acara ini, setelah kita ini nanti kamu kirimkan gambarnya ke grup, masalahnya apa ya kan. Yang penting diekstrak dulu, udah diekstrak belum? Itu yang saya kirim itu kan masih bentuk Ya, zip. Diklik kanan, zip, ekstrak, kemudian di setup. Ini loh ya. Jadi, bentar, saya coba, bentar ya. Oke, kelihatan Mas Untung di sini ada tampilan saya ini ya. Nah, awalnya kan kemarin kan ini kan, visual Fox Pro-nya ini ya, bentuknya zip kan. Ini klik kanan. Nah. Kemudian di zip, ya, ekstrak to visual Fox Pro 9. Diklik. Klik, nanti proses, ditunggu. Nah, nanti muncul yang namanya Microsoft Visual Fox Pro 9 ini. Diklik 2 kali. Nanti ada beberapa tampilan. Anda pilih nanti setup di sini ya. Setup. Serial number-nya juga ada di sini. Ini serial number-nya. Ya. Tuh. Ya. Lainnya? Monggo, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti bisa dicoba dulu ya. Nanti bisa dicoba dulu. Nanti kalau ada kesulitan atau ada yang menanyakan, kita punya grup. Nanti kita bisa komunikasi di situ ya. Itu ya, semuanya ya. Ada 14 ini ya. Ya, coba kita tampilkan wajah kalian dulu ya. Saya close ya di sini ya. Pak, saya nggak bisa nampilin wajah. Soalnya laptop saya laptop jadul Pak, nggak ada kameranya. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, Mas Ivan mana Ivan? Lama kelihatan Ivan Hanan.
Sama punya Ivan juga Oh, ini Pak, model. Oke. laptopnya jadul. Oh ya, oke Terus lah. mau mikrofonnya juga agak rusak itu. Nah, oke ya. Jadi nanti ini saya share di YouTube ya. Nanti setelah itu Anda bisa absen di Siakat ya. Untuk yang kelas sore tetap absen nanti sore ya. Untuk kelas pagi ya absennya habis ini. Ya. Nanti saya kasih instruksi selanjutnya di grup ya. Saya kira dari saya cukup. Ya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.